warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi akbar sebagaimana yang kita dengar diimbukan di berbagai medsos. Ini direncanakan 1 tahun sekali setiap tanggal 12 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana supaya kita bisa makin akrab, kita tahu kondisi sebenarnya pesantren ini ya. Memang sebenarnya setiap Senin ada yang ngumpul, tapi mungkinkah semua wali santri bisa bertatap muka? Nah, dengan ada momen silaturahmi akbar ini, mudah-mudahan kita tahu kita bisa saling menyapa antar sesama wali santri, khususnya dengan niat membahagiakan anak kita. Ini loh, kami orang tuanya hadir demi anak kita. Bayangkan seandainya kita aja yang kada hadir, anak kita tuh bagaimana saat melihat orang tua temannya hadir. Nah, jadi insya Allah dengan niat membahagiakan, meskipun membahagiakan anak kita sendiri, tapi anak kita penuntut ilmu di pondok pesantren, insya Allah semua tidak akan sia-sia. Nah, dalam hal ini ulun selaku perwakilan dari guru-guru yang mengajar mata pelajaran umum, bukan sekedar umum, istilah di pemerintahan, perwakilan guru-guru yang mengajar mata pelajaran formal. Nah, saat ini alhamdulillah terhitung tanggal kalau tidak salah 22 Mei 2022. Jadi ini bulan 7, sudah lebih dari 1 bulan, sekitar 1,5 bulan sudah. 22 Mei 2022 resmi sekolah formal Anwaha boleh dikatakan beralih nama, tapi boleh juga dianggap menambah jenjang pendidikan formalnya. Resmi jadi apa? 22 Mei 2022 resmi secara fisik dan resmi secara data di website Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi bisa terlihat bahwa madrasah di Anwaha jenjangnya madrasah ibtidaiyah tahfiz Anwarul Hasaniyah ya. Yang kedua, jenjang di atasnya madrasah Sanawiyah Anwarul Hasaniyah. Yang ketiga, madrasah aliyah Anwarul Hasaniyah. Jadi kita ungkapkan bisa dikatakan beralih nama, bisa dikatakan lagi kita nambah jurusan, nambah sekolah formal. Alasan kenapa kita anggap apa beralih nama, karena anak pian berataan yang dulunya jenjang ula setara SD, yang dulunya jenjang wusta setara SMP, yang dulunya jenjang ulya setara SMA ya. Kesetaraan yang dikelola oleh Kementerian Agama untuk santri-santri Anwaha full kami pindahkan anak pian datanya ke yang asalnya ula jadi madrasah ibtidaiyah, yang asalnya wusta kita pindah ke madrasah sanawiyah, yang asalnya ulya dipindah ke madrasah aliyah. Nah, itu dulu berarti dasar bujur kita apa tadi? Meningkatkan, berubah nama.
secara data anak pian dari pesantren Anwarul Hasaniyah, sekolahnya Ula Wusta Ulya atau yang kita kenal dengan istilah PKPPS, dipindah ke madrasah ibtidaiyah, ke madrasah sanawiyah, ke madrasah aliyah yang juga dikelola oleh pondok pesantren Anwarul Hasaniyah. Jadi orangnya tetap di sini, tapi secara data pindah sekolah. Itu dulu. Nah, yang selanjutnya alasan kenapa kita istilahkan menambah sekolah formal baru yang dianggap lebih kompeten, mulai tanggal 22 berdiri atau resmi jadi madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, karena sampai saat ini ternyata Allah mentakdirkan, Allah menyadarkan kepada kita bahwa PKPPS sampai saat ini tidak bisa kita tutup. Alasannya apa? Kita takut yang masuk ke sini ada masih yang umurnya ketuaan. Bila MI lewat 12 tahun kau kada boleh masuk MI. Kayak apa yang nginap di pondok belum punya ijazah SD, belum punya ijazah ME, atau belum punya paket A, bingung kita kayaknya. Maka hendak belajar formal. Maka tujuan kita sini belajar pondok tapi dapat plusnya ijazah formal, maka PKPPS sulit untuk kita hapus. Itu alasannya. Yang kedua, karena tanggal 29 Ramadan tadi, 29 Ramadan tadi kita ingat, karena kita semua catat, ada agenda kerja. Tanggal 29 Ramadan tadi pimpinan pondok ya, murabbina itu ada keinginan, beliau ingin santri kita nanti ada yang ke Arab Saudi ya, entah kemana, ke Yaman atau kemanapun, itu beliau yang mengarahkan. Nah, kalau kita tetap mengelola PKPPS, maka mereka yang ke sana ilmunya sampai bahasanya itu apa, kemampuan berbahasa Arab, kemampuan ilmu agamanya lumayan, bisa melanjutkan ke Arab, tapi formalnya belum selesai. Karena kita mengelola, ya sudah, silahkan saja ke Arab, yang penting ada izin dari ABI, yang penting ada izin dari pimpinan pondok pesantren Anwarul Hasaniyah. Datanya di sini kita kelola, jadi secara data sekolah di sini, tapi menimba ilmunya ke negeri para habaib di negeri Arab. Nah, itu keuntungan bila kita tetap mengelola PKPPS. Bahkan kami berpikir, bagaimana kalau PKPPS ini ada, warga sekitar sini, khususnya warga desa Marindi, warga desa Wirang dan sekitarnya yang belum ada ijazah nih, hadir ke majelis ini, kita data orangnya, kita kompak demi Anwaha, masukkan datanya di PKPPS. Kan saat ini kita perlu ijazah formal. Yang penting Anda hadir di masjid ini, keluarga kita hadir di sini, kita data yang belum punya ijazah paket C, kita daftarkan di PKPPS Ulya sampai 3 tahun dapat ijazah. Kayak itu 3 jenjang, baik paket A, B atau C, versi Kementerian Agama. Karena Anwaha mengelola, ada keinginan seperti itu, tapi kita masih menjajaki, perlukah itu? Sementara kami pertimbangkan demi kita semua ya. Yang selanjutnya, alhamdulillah, semalam hari Senin jam 14.23, jam 14.23 kan asar kita majelis, jam 14.23 kita dapat WA, dapat surat elektronik via WA dari Kementerian Agama Provinsi. Mereka minta pihak Anwaha sesegeranya ke Banjarmasin, karena suratnya sampai saat ini belum kita ambil. Kita tawarkan nih Kementerian Agama,
kalau mau jenguk Anwaha, ini momennya hari ini kita bisa bersama-sama. Tapi ternyata Kementerian Agama mintanya kita datang ke Banjarmasin, acaranya jam 10, jadi berbarengan dengan acara kita hari ini. Karena itulah guru-guru formal, guru MI, guru MTS, dan guru MA, khususnya yang laki-laki, tidak ada kecuali ulun. Kenapa? Kita keterbatasan SDM masih, bukan keterbatasan, serba gasuk. Bahasanya seperti itu. Kenapa? Yang kepala sanawiyah, dia kepala sanawiyah juga kepala wusta, dia juga ngajar SKI karena sarjana pendidikan Islam jurusan PAI di Darul Lughah wa Dakwah. Ngajar SKI juga di sini, ngajar fikih. Makanya kita keterbatasan untuk laki-laki. Tapi alhamdulillah sampai tadi malam kita terus menggalir mengguru. Yang tahun kemarin 12 Zulhijjah tahun kemarin kita sampaikan bahwa pengelolaan SDM kita yang kita anut, pertama profesional. Apa itu? Sesuai ijazahnya. Ijazahnya jurusan EPS, ngajarnya EPS. Jurusan fisika, ngajar fisika. Alhamdulillah sampai saat ini Anwaha 100% gurunya, 100% tenaga pendidikannya untuk sekolah formal, 100% profesional sesuai dengan jurusan dia kuliah, baik S1 maupun S2-nya. Nah, sekolah lain, nah alhamdulillah kita bagian kalau tidak salah nomor 2 Setabalong yang 100% gurunya dan tenaga kependidikan formalnya sesuai jurusan. Ini patut disyukuri. Nah, yang kita anut kedua, yang kita rancang kemarin di tahun kemarin, selain profesional itu apa? Proporsional, menempatkan sesuai tempatnya. Nah, kemarin jam 2 menurut catatan ulun kita musyawarah dengan Abi, kita musyawarah dengan pimpinan pesantren, satu guru IPA lagi khusus perempuan. Kalau di sekolahan lain kan campur laki-laki perempuan. Kita tidak mempedulikan berapapun jumlah santrinya, meskipun 5 orang, kalau itu perempuan, yang di sebelahnya meskipun laki-laki cuma 2 orang, tetap gurunya harus 1 guru perempuan, 1 guru laki-laki. Ya, kita tidak peduli berapapun santrinya. Nah, karena itulah ternyata guru IPA di Banat, guru IPA di perempuan itu khusus jenjang MTS kekurangan guru. Tapi kita tidak menurunkan target atau yang kita rencanakan dalam pengelolaan SDM. Proporsional tidak kita abaikan. Apa? Proporsional tadi menempatkan orang sesuai tempatnya. Karena sudah kita buka lowongan yang jurusan IPA dicari khusus perempuan, ternyata nggak ada yang daftar. Apa boleh buat? Jam 14.00 semalam hari Senin kita musyawarah, akhirnya kita putuskan ya sudah, biar saja tidak sesuai jurusan, yang penting ada saja, kata Abi, yang penting ada saja pengalamannya mengajar IPA. Maka dengan itu guru-guru disuruh bergerilya menyeleksi siapa temannya, menyeleksi potensi-potensi yang ada di wilayah Tabalong. Akhirnya jam 23:59 kita menemukan orang Jaro tepatnya dari Desa Muang. Untuk guru IPA tadi sudah mengajar 10 tahun mata pelajaran IPA, jurusan kuliahnya matematika. Nah, tadi jadi masalah. Berarti kita turun derajat profesionalnya menjadi 98%, tapi tetap nomor 2. Kenapa? Karena di Tabalong rata-rata 38% yang sesuai jurusan. Kita jadi turun itu, tapi proporsionalnya
tetap sesuai tempat. Meskipun dia kuliah jurusan matematika, tapi sudah ngajar di pondok pesantren ternama di wilayah Tabalong 10 tahun mengampu mata pelajaran IPA, maka kita tempatkan dia sebagai guru IPA di Madrasah Sanawiyah Banat ya, di Perempuan sana. Jam 23 dan lewat 29 baru menemukan orangnya karena bergerilya mengirim surat lamaran jam 1 malam. Jadi tadi malam kita bergerilya mencari itu. Kenapa? Karena rekrutmen guru hari ini 12 Juli 2022 sesuai yang kami edarkan adalah hari pengumuman hasil rekrutmen, siapa yang diterima, siapa yang jadi cadangan, siapa yang ditolak. Nah, hari ini kita rencanakan sesuai yang diedarkan jam 14 WITA. Jadi kita sudah menemukan guru IPA tadi. Artinya kualitas yang ada di Anwa meskipun baru berdiri itu sudah lumayan kalau di wilayah Tabalong. 98% sesuai jurusan. Yang tidak sesuai jurusan tadi apa? Tapi sudah mengajar mata pelajaran IPA 10 tahun di salah satu pondok pesantren ternama di Kabupaten Tabalong. Itu. Yang selanjutnya ya, karena hari ini kita menerima 3 sertifikat langsung, Kementerian Agama sebenarnya menawarkan kepada kita, nih kayak apa nih caranya? Mereka mau acara formal, makanya diminta datang ke Anwaha, sulit. Apalagi ternyata agendanya hari ini 4 sertifikat yang diserahkan, 2 sertifikat Madrasah Aliyah Anwaha, yang satunya Madrasah Aliyah di Barito Kuala, makanya tempatnya di Banjarmasin tempat penyerahannya. 1 Madrasah Sanawiyah Anwaha, 1 Madrasah Ibtidaiyah Anwaha. Jadi 4 sertifikat, 3 di kita. Yang mengagetkan Kementerian Agama, baik kabupaten, baik provinsi, apalagi Jakarta nasional, itu apa? Sampai saat ini belum ada sejarah yang mendirikan 3 madrasah sekaligus. Anwaha yang memulai. Jadi kalau bahasanya kita daftarkan ke Rekor Muri, ini masuk. Bukan cuma ini, di tahun 2021 kita harusnya juga kalau didaftarkan, kalau kita bilang dengan Muri, Museum Rekor Indonesia, kita dapat juga. Kenapa? Mendirikan PKPPS langsung 3 jenjang ya, selalu 3 jenjang. Karena itulah kita bahasanya doakan sama-sama supaya pendidikan di Anwaha semakin berkembang dan selalu menjalankan sunnah Rasul. Udah doakan bersama itu. Nah, selanjutnya karena kita sudah sekolah formal, otomatis Kementerian Agama sesekali bisa sidak, sesekali bisa datang. Sementara ungkapan yang kita sampaikan dengan Kementerian Agama di kabupaten dan provinsi, yang kita sampaikan apa? Pian-pian silahkan sidak tanpa memberitahu kami, karena kita yakin gurunya sudah sesuai, datanya sudah sesuai. Bahkan bukankah kita sudah pernah kita sampaikan, kita sempat di bulan 11 kemarin, bulan November 2021, juara 4 nasional. Sekolah baru berdiri juara 4 lagi. Nah, nasional se-Indonesia. Jadi kita mintanya kemana, kalau mau sidak sini silahkan. Nah, konsekuensinya otomatis harus ada baju seragam ya, konsekuensinya. Karena kemana, adakah sekolah formal kada pakai baju seragam? Nah, aneh jadinya. Untuk itu, nah ini kita pikirkan bersama. Alhamdulillah untuk Madrasah Ibtidaiyah terhitung 12 Juli 2021 sudah pakai seragam, apalagi yang tahun ini. Selanjutnya yang kita pikirkan itu Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Nah,
baik laki-laki ataupun perempuan. Maka kita rencanakan 3 seragam formal. Kenapa 3 seragam formal? Karena sanawiyah dan aliyah masuknya 6 hari seminggu. Liburnya hari apa? Hari Jumat. Masuknya 6 kali seminggu. Masuknya yang liburnya hari Jumat. Jumat berarti masuknya Sabtu sampai Kamis. Cuma, nah, pian jangan khawatir. Meskipun kita sekolah formal, insya Allah kami usahakan tidak menurunkan, tidak merendahkan, atau tidak mengurangi jadwal belajar pondok. Untuk itulah secara data 6 hari turunnya sanawiyah dan aliyah, Sabtu sampai Kamis. Tapi Sabtu dan Minggu full kitab Anwaha yang biasa dipelajari. Ya, Sabtu dan Minggu. Berarti ada masalah sudah. Kenapa? Sabtu Kementerian Agama libur, Minggu libur, peluang sidak ada. Ya, jadi kita aman. Sabtu Minggu full belajar kitab sebagaimana biasa. Selanjutnya Senin sampai Kamis, Bang. Nah, Senin sampai Kamis ini makanya harus ada seragam formal. Seandainya kemana tuh sidak Sabtu dan Minggu, kan kita belajaran pakai gamis. Jadi kita bilang orang biasanya pakai apa, baju putih itu hari Senin, karena Senin hari pertama, kita Sabtu Minggu yang hari pertama. Makanya mereka belajar kitab pakai gamis karena pelajarannya dasar kitab. Tuh lihat, silahkan pian sidak di dinding-dinding, memang begitu jadwalnya. Jadi kita kada takut ya. Tapi Senin sampai Kamis bagaimana? Nah, maka perlu seragam formal tadi. Nah, kita sebenarnya sedihnya ada juga. Kenapa? Karena beliau selalu apa bahasanya, kalau boleh ulun ungkapkan, rahmahnya nih terlalu besar. Rahmahnya pian bisa kali kita targetkan, kita bayangkan harga baju jubah untuk perempuan, jubah untuk perempuan, adakah yang harga 100.000? Adakah? Itu yang bibinian kada perlu jawab, cukup di hati aja jawab. Adakah jubah bibinian? Bukan baju apa? Jubah yang pantas untuk sekolah harga 100.000. Nah, ada yang murah, yang bahasanya yang pantas, putih aja nang murah 160-an. Malahan ada yang takanda sampai 400-an. Kita karena 4 hari berarti kalau bisa 3, bukan kalau bisa lagi. Pimpinan pondok Abi sudah menetapkan 3, harus usahakan 3. Kayak apakah? Kurang duitnya, kaina anak yang nambahi, kata beliau. Nah itu nang maksud ulun tadi, rahmahnya Abi ini kenal benar. Jadi karena 3 dah kaina aja 375 untuk perempuan, 3 jubah. Kayak apa motifnya nanti kita diskusi ke sana. Saya ulun bersama dewan guru lain akan nego ke konveksi, ke pengusaha kain di Jawa. Nih kayak apa caranya nih supaya Abi kada menanggung terlalu banyak, kada menalangi, bukan menalangi, kada memberi terlalu banyak. Beliau sudah ngajar full dari apa, selesai sholat subuh sampai malam, sampai jam 11-an, masa nanggung itunya lagi. Nah, jadi kita berusaha 375 kita tawarkan untuk banat, kita tawarkan untuk sanawiyah dan aliyah, dapat 3 baju seragam. Kita usahakan, kita jubah kayak apa motifnya nanti kita akan. Jadi pian pikirkan 375, bila lebih Abi menanggung. Nah, beliau dengar langsung, jadi ada apa? Nah, yang laki-laki kan bibinian 3, nih yang laki-laki 3 juga kada mau selisih, kada sepasang judulnya ya lah. Nah, yang laki-laki juga harus 3 seragam. Kita andak berapa harganya?
150. Adalah baju selembar 50.000, kaosnya lebih enak. Ini 50.000, 150.000. Nah, yang kami perlu usahakan apa? Baju ini harus berlogo Anwaha. Jadi kita nanti cari pengusaha, cari pabrik yang dasar benar-benar berizin, bisa mencetak kain logonya logo Anwaha, terkoneksi dengan konveksi baju. Jadi kita harapkan 50.000 lengan panjang, bakrah pakai kancing, kalau bisa 50.000 lengan panjang. Adalah kada masuk akal zaman sekarang. Nah, tapi kami usahakan seandainya harganya lebih, abi nanggung, tenang aja. Jadi apalagi bahasanya berat benar, berat tapi demi anak. Nah, 150 sanawiyah dan aliyah dapat baju 3 lembar, bawahannya sarung masing-masing. Ya, 50 baju yang dipakai pian tuh berapa? Lebih pada 50. Kami mencarikan 50. Ya apa nih caranya? 50 harus ada di sini. Satu orang 3 lembar, berarti 150 harus ada di sini. Ada ongkir, tanggung oleh konveksi. Kita itu cari di Jawa. Nah, jadi kita berharap banget supaya Bapak Ibu sekalian menyetujui yang itu kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya, nah ini yang sampai saat ini jadi masalah, tentang perlu kita kaji tujuan kita ke Anwaha ini apa. Nah, sebab pian kita semua menyaksikan di Anwaha pembangunannya tidak ada istilah stop. Yang satu belum selesai, gawi lagi yang lain, supaya cepat perkembangannya, supaya cepat jalur kita untuk menuju Allah, kesempatan kita untuk beramal jariah itu ada. Nah, tujuan kita ke Anwaha kaitannya dengan apa? Dengan pendanaan yang wajib, diistilahkan tadi syahriyah, bulanan kita. Nah, tujuan kita ke sini apa? Yang tujuannya karena Anwaha sudah menunjukkan kualitasnya atau ingin mendapatkan prestasi, karena sampai saat ini target kita yang mondok semuanya minimal ada pengalaman, minimal punya pengetahuan, sedikit demi sedikit bisa membaca kitab kuning. Berarti targetnya prestasi. Alhamdulillah kalau yang ada tujuannya yang begitu. Tapi ya, doakan juga kami semua manusia, kita sama-sama doakan anak kita supaya memang benar-benar tembus, benar-benar diijabah Allah. Jangan kita mikirkan duitnya wara, duitnya sudah lambat, mendoakan kada pulang. Nah, kayak apa kita? Jadi sama-sama kita doakan anak kita, doakan guru-guru kita, doakan juga teman dan tetangga kita yang masih membiayai anak-anaknya untuk bersekolah dimanapun berada. Ya. Target yang kedua tentang pendanaan apa? Masuk ke Anwaha karena tidak sempat mengurus anak. Masuk Anwaha kada sempat mengurus anak, bapak ibunya sibuk kerja sehingga masuk Anwaha, nah terjamin di sana tapi bayar lambat. Nah, kasihan pondok ya, khususnya untuk MI variannya. Nah, MI mana anak halus ya, jadi di Anwaha aja dah, antar jemput ada, jadi apalagi pokoknya gratis wirang lon marini. Nah, ini yang kita pikirkan. Di brosur memang gratis karena yang diundang hari ini semua wali santri baik MI, MTS maupun MA. Memang di brosur 5 kilo itu gratis, tapi coba kita pikirkan, meskipun gratis maulah kada berminyak. Nah, maulah kada berminyak. Jadi
tetap kita harapkan kalau bisa wilayah Marindi Wirang yang masih terjangkau Mungkawa atar aja anaknya. Nah, kenapa? Sebab jam 12.15 semalam hari Senin, salah satu tanggungan yang Abi usahakan adalah membeli lagi 2 buah mobil Grand Max, 2 buah mobil Grand Max. Jadi bahasanya kalau dulu 8 juta per bulan, tambah lagi tanggungan mobil 2 buah, berarti secara akal 8 kali 2 16 juta hanya cicilan. Kayak apa nih untuk anunya, untuk pengambilan awal? Kada ada ribanya, ada caranya, cuma tanggungan secara akal 16 juta kemana? Nah itu belum lagi minyaknya. Jadi kita harapkan dengan kesadaran, dengan semangat Bapak Ibu, ayo yang dekat-dekat agar tidak membebani Anwaha atar surang ke sini. Nah, apalagi hari pertama tanggal 18 bulan 7. Kayak apa supir Minandui rumahnya belum tahu, otomatis peluangnya kita hari Senin untuk MI bisa terlambat belajarnya karena hari pertama orangnya di luar perkiraan. Semalam 111, malam tadi jam 23:59 sudah 115. Alhamdulillah, mudah-mudahan amanah itu benar-benar bisa kita jalankan. Nah, tujuan ke Anwaha tadi, karena semua sudah punya tujuan. Nah, yang jadi beban saat ini kan keuangan itu sudah ditentukan berapa syahriahnya, berapa bulanannya. Nah, perlu kita ketahui sampai saat ini ternyata yang jadi kendala itu sampai kami sulit sebenarnya untuk beli spidol. Kenapa? Karena yang bayar kan ditentukan tanggal 1 sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10 itu sebenarnya berapa persen yang bayar? Kada sampai 30%. Nah, kada sampai 30%. Bahasanya dari sekian ratus orang, hampir 1000 orang ini, kada sampai 30%. Kemana mencari dana untuk makan tanggal 1 sampai tanggal 10? Kemana mencari minyak? Kemana mencari gaji tukang? Bisa Abi. Kemana mencari bahan bangunan? Bisa Abi. Tapi kita tadi yang di sini makannya nih kayak apa? Sampai tanggal 10 kada sampai 30%. Kita kalau berusaha duitnya kadeda kawalah memutar. Yang ini bila ingat, kita perlu sadar, memang boleh bayar lewat tanggal 10, memang dibolehkan di sini ya, tidak ada istilah lewat tanggal 10 diberhentikan, belum pernah, rahmahnya Abi ini besar benar ya. Tapi kita perlu sadar, bila tanggal 10 tuh kita bayar, tanggal 10 baru kita bayar, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 9 anak kita di sini nginap di sini, makannya siapa nang manalangi? Yang manalangi makanan tuh siapa? Anak kita belajar, siapa yang menggaji gurunya? Anak kita nginap di asrama, ada bayar listrik, siapa yang membayari? Nah, bila kita bayar tanggal 10, 9 hari berarti kita tahu hutang. Itu secara akal. Kayak apa nang bayarnya tanggal 30, 29 hari. Maka kita rubah pola pikir kita. Ayo kita niatkan untuk bayar di depan. Tujuannya apa? Menjalankan sunnah Rasul. Atil ajira ajra'u qabla ayajifa urukuhu. Berikan upah, berikan nang wajib itu sebelum keluar keringatnya. Berikan nang wajib. Kewajiban kita membayar bulanan, bayar tanggal 1
sebelum kering-keringatnya, sebelum anak kita menikmati makanan-makanan yang ditalangi berdahulu oleh pimpinan pondok pesantren. Kasihan Abi menalangi. Nang kita bayar tanggal 10 tuh. Berarti 9 hari Abi menalangi bayar makannya. Kamana sih Din? Mungkin kita bisa kada taguring. Tapi beliau alhamdulillah selalu senyum. Ya. Biar kita kada takuring, Abi senyum berdahulu. Padahal mumet otak beliau. Ya. Jadi di sini kita minta, ayo mulai sekarang budayakan di awal bayarnya dengan niat menjalankan sabda Nabi tadi, berbayar akil ajira ajrahu, bayar di depan, karena itu memang kewajiban. Niat menjalankan sunnah Rasul, yang kedua niat membantu pondok, yang ketiga membayar kewajiban. Makin banyak niat kita, insya Allah makin banyak pahalanya. Nah, supaya nyaman bila yang bayar di depan. Jadi mohon maaf, itu yang bisa kita bahasakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Oh ya, sebelumnya buku kita karena sekolah formal, buku itu untuk madrasah aliyah 200.000 buku formal, buku SKI, buku fisika, biologi dan lain sebagainya. Buku sekolah umum itu 200.000. Berapa keping? Kalau kada salah 16 keping. Di mana kita ngambilnya? Di Semarang. Dengan siapa? Percetakan langsung. Jadi harganya jauh, sudah jauh lebih murah. Nah, kepercetakan langsung, kita minta cetakan ini karena ini sesuai anjuran 200.000. Sanawiyah kita lupa 180 atau 200. Nah, kalau bisa itu sesegeranya nanti, karena kita nanti tanggal 18 itu bagi bukunya. Cuma yang bayar itu yang kita kasih bukunya, yang kada minta rilai dulu, kaina dulu diduriakan. Bila sudah nang bayar dapat semuanya, hanya nang belum. Kaina bila kita bagi rata, kasihan yang baru masuk tapi bayar tadu di bukunya. Karena buku itu kita datangkan berdahulu, otomatis ditalangi. Buku pelajaran itu sudah datang berdahulu, otomatis ditalangi. Berapa dananya? Sekitar 40 jutaan lebih. Duit siapa? Bisa guru-guru berpikir. Nah, jadi pian-pian lagi bantu kami, pas kami julung bukunya ada duitnya. Nah, di samping itu karena kita mengambilnya di Semarang langsung ke percetakan, jadi kita kada mencari di tabung, kita langsung ke percetakan, mesan ini kirim ke sini, kami kada hendak ungkir. Bila pian beungkir kami pindah ke percetakan lain, ayo ujar orang kan kayak itu masalah nego. Nah, akhirnya ada bahasanya yang biasanya kita dapatkan harga buku itu di sini di Tabalong ini harganya 13.000, kita langsung ke percetakan harganya 4.200. jauhnya bedanya. Kami sudah ada berusaha mencarikan pian lagi. Nah, di samping itu kami juga nanti akan membagikan kepada anak pian secara gratis. Nah, ini salah satunya. Sama kopernya yang belain. Madrasah Sanawiyah Anwarul Hasaniyah, buku tulis Balogo Anwaha belum ada di Pulau Kalimantan. Buku tulis Balogo Anwaha ini diberikan secara cuma-cuma. Kenapa? Karena kami ada untung sekitar 80 rupiah per buku, dikali orang banyak tawa dijadikan buku tulis. Ini yang kami berikan secara gratis kepada anak pian. Berapa kena dapatnya tergantung berapa untungnya, supaya semuanya dikembalikan kepada santri. Jadi kami kada tamakan. Nah, adalah orang belum ada di Pulau Kalimantan buku tulis Balogo, sekolahnya seorang Anwaha sudah. Pian pasti ada di antara kita ini yang saat ini menjabat sebagai guru, bahkan sebagai PNS, bahkan mungkin kepala sekolah, adalah menemukan sekolah yang buku tulisnya Balogo sekolahnya masing-masing. Anwaha sudah.
Nah, nanti kita bagikan secara gratis. Ya, itu aja informasi terkait buku. Jadi kita ingatkan lagi, Madrasah Aliyah 200, semua buku paket formal. Sanawiyah kada ingat 180 kan 200. Jadi siapkan saja 200 ya. Karena bukunya sudah datang, kami menalangi lebih 40 jutaan sudah. Nah, itu aja. Khusus buku ditalangi. Ya, bagi salon abi kasihan beliau. Nah, ini saja, mohon maaf atas segala kehilapan dengan kalimat yang mungkin kada pantas atau mungkin pedas atau memberatkan apa yang ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan wali santri. Dengan ini kami mintakan kepada Al Ustadz Nurdin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalaman lahu uswatun hasanah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren An-Waha Abina Al Ustadz Ali Bustami Al Qaribani, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau sekeluarga, Allah sihatkan badan beliau sekeluarga, dan juga diluaskan rezeki beliau sekeluarga, dan dimudahkan segala urusan-urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan tadi juga berlaku lawan kita sabarataan, amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati para dewan guru, ustadz ustazah yang selaku pengajar di Pondok Pesantren An-Waha. Yang juga sama-sama kita hormati para wali santri, santriwati Pondok Pesantren An-Waha. Yang juga sama-sama kita cintai para santri, santriwati Pondok Pesantren An-Waha rahimakumullah. Kami atas nama perwakilan wali santri dan santriwati Pondok Pesantren An-Waha pada siang hari ini berhadir di masjid Pondok Pesantren An-Waha ini, diundang untuk sama-sama menghadiri musyawarah akbar Pondok Pesantren An-Waha. Kami ditunjuk sebagai perwakilan dari wali santri dan santriwati. Maka pada hari ini kami sabarataan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kami diundang di sini sehingga kami mengetahui keadaan di pondok pesantren ini. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga khusus kepada Abina Ustadz Ali Bustami, yang mana beliau luar biasa, diantaranya mendidik anak kami, dan juga masalah keuangannya beliau luar biasa. Wah, ini habis-habisan mungkin bahasa kami di Alabio. Mudah-mudahan kami kadakawa mungkin membalasnya. Kami cuma mendoakan mudah-mudahan segala hajat beliau sekeluarga, hajat dunia, hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga pada siang hari ini kami juga berharap mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dapat berlanjut nanti di tahun-tahun selanjutnya, karena kami juga ada membaca di dalam kitab Irsyadul Ibad pada ketika Imam Al-Imam Ad-Dhahhak beliau pada ketika menafsirkan ayat Quran yang bunyinya yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit,
beliau menafsirkan ayat tersebut. Ada kalanya seseorang padahal dalam catatannya umurnya cuma tinggal 3 hari, namun dengan sebab mengadakan silaturahmi akhirnya Allah panjangkan umurnya menjadi 30 tahun. Bahkan ada kalanya, kata Imam Ad-Dhahhak, seseorang yang seharusnya umurnya 30 tahun namun dengan asbab dia memutus silaturahmi atau kadang mau berkumpul dalam kegiatan seumpama acara yang kita laksanakan ini, akhirnya Allah pindikkan, Allah handapi umurnya menjadi cuma tinggal 3 hari. Mudahan dengan asbab kita hadir di acara pada siang hari ini menyambung silaturahmi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kami himbau khususnya kepada anak-anak kami, kepada santri santriwati, bukan khusus anak kami, bahkan anak pian sedataan. Ulun cuma sedikit menasihati di antara adab-adab atau cara-cara kita menuntut ilmu supaya ilmu kita berkah. Apa makna berkah? Di dalam kitab takrifat, ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Maksud bertambah-tambah kebaikan di sini ilmunya bermanfaat sagen inya, bahkan bila dibawanya ke kampung bermanfaat sagen orang lain. Ini yang kita cari. Yang pertama supaya ilmu berkah adalah niat, artinya niat yang baik. Jadi tanamkan niat kita mondok di pesantren Anwar ini harus niat yang baik. Yang paling baik diantaranya niatnya mengamalkan sunnahnya baginda Rasul, karena Rasulullah jelas mengatakan dalam hadis, may yuridillahu bi khairan, jawab man. Walaupun man ini ada juga disebut isim mausul, juga man ada berhajat kepada silat dan aid, juga berhajat kepada fi'il syarat dan jawab syarat. May yuridillahu bi khairan, jadi barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala mulia, Allah Ta'ala baik, sehingga kata para ulama memaknai ini hadis, semua kenikmatan dunia, apakah makanan, kendaraan, pakaian, tempat tinggal, itu semuanya diberikan oleh Allah, hatta kepada orang kafir. Hatta itu nikmat juga diberikan oleh Allah kepada orang ahli maksiat. Namun kalau ilmu agama, kalau pemahaman tentang halal dan haram, kalau pemahaman bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah, bagaimana pengabdian kita atau tujuan kita hidup diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya benar-benar tujuan tersebut tercapai hanya dengan ilmu. Maka tanda orang dimuliakan oleh Allah, tanda orang tersebut dicintai oleh Allah, dipahamakannya ilmu agama. Tanamkan niat kita semata-mata menuntut ilmu agama karena Allah, karena mengamalkan sunnahnya Nabi. Jangan ada niat menuntut ilmu supaya kita dimuliakan makhluk, jangan ada kita menuntut ilmu supaya nanti terkenal, jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya ilmu kita berkah, ilmu kita bermanfaat, kita harus tamalluk. Apa itu tamalluk? Yaitu mengambil hati guru-guru kita. Kita ambil hati guru-guru kita, artinya tingkah laku kita, perbuatan kita, supaya menyenangkan guru-guru kita, supaya menyenangkan ustadz-ustadz kita, menyenangkan ustazah kita. Ini tamalluk, dan ini terbukti kita waktu mundok di pesantren Ibnul Amin di Pemangki, walaupun kawanan kita banyak nang tak ibarat naik, ibarat pindah kitab itu tak paksa, namun ternyata karena dia tamalluk, dia sering bahadam dengan guru, perbuatannya menyenangkan lawan guru, bahkan kada pernah inya itu melanggar peraturan di pondok. Akhirnya sekarang dia menjadi membangun pesantren, pengasuh pesantren, bahkan banyak isi majelis-majelis yang besar. Itu banyak kawanan kita waktu di pondok, ternyata rahasianya tamalluk dengan guru.
Namun juga perlu jadi perhatian, jangan tamalluq dengan orang sugih. Di dalam kitab Risalatul dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan dalam sebuah hadis, man tawadda aliganiyin juluba jahaba sulusai dinhi. Barang siapa merendah diri kepada seseorang, tawaduk kepada seseorang dengan kesugihannya, jahaba sulusai dinhi, maka hilang 2/3 imannya atau agamanya. Mudahan kita dipelihara oleh Allah. Yang ketiga supaya ilmu kita berkah, tajallul. Kita harus menghinakan diri kita harus kita hinakan supaya ilmu dapat kita dapat, supaya ilmu dapat keberkahan dari guru yang kita serap, ilmu yang diajarkan guru supaya dapat kita dapat, yaitu harus tajallul. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan wahidan, kata Sayyidina Ali. Aku sanggup, kata Sayyidina Ali, aku hakun, kata Sayyidina Ali, menjadi seorang hamba kepada orang walaupun gayanya, walaupun orang tadi 'allamani harfan wahidan, walaupun orang tadi cuma melajari 1 huruf lawan aku sanggup menjadi hamba kepada guru tersebut. Tanamkan hati kita, guru kita adalah orang mulia, guru kita adalah orang besar, guru kita orang yang paling kita hormati. Kemudian selanjutnya bu'dan lil anil makan. Orang hanya berhasil, kebanyakan berhasil, kata para ulama, ilmu didapatnya akan berhasil, berkah ilmunya jauh daripada tempat. Walaupun saat ini kita sebagai santri-santriwati, kita mondok jauh daripada negeri kita, dari tempat tinggal kita, jauh meninggalkan keluarga, bahkan daripada masyarakat, namun yakin keberhasilan ilmu syaratnya harus jauh daripada tempat rumah kita. Karena yang demikian lebih mujarab, supaya jangan ada kesibukan ada tak pikir di hati masalah rumah kita atau masyarakat kita. Kemudian selanjutnya wal amal, kita harus mengamalkan. Mari kita usahakan setiap ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita amalkan ilmu itu. Al ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu yang kada diamalkan seolah-olah seperti pohon yang kada berbuah. Amalkan ilmu. Bahkan ini perlu juga kita bawai anak-anak kita, seandainya pondok pesantren Parayan boleh ke rumah, wiritan yang diamalkan waktu di pondok seumpama membaca Al-Quran, seumpama membaca salawat, seumpama jikir, seumpama amalan amaliyah wiritan lainnya, jangan ditinggalkan, tetap diamalkan. Itu diantara kunci. Yang kelima, ilmu berkah. Yang terakhir, mubarakatuz dzunub. Yang terakhir, supaya ilmu berkah, tinggalkan, berlepas, berjauh dari segala dosa. Karena ilmu adalah cahaya, sedangkan ilmu atau cahaya ilmu kadang akan dapat bersatu dengan kegelapan daripada maksiat. Demikian yang apa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi nilai tambah bagi diri kami pribadi dan juga bagi anak-anak kami yang sedang mondok di pondok pesantren ini. Sebelum sesudahnya, kami selaku perwakilan daripada wali santri pondok pesantren An-Waha, mohon ampun dan maaf dalam sambutan kami ada kata kalimat yang kurang nyaman atau yang kurang pas pada tempatnya, dan juga kami seluruh wali santri santriwati mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Abina Ustadz Ali Bustami, seandainya anak kami selama mondok di sini ada tingkah laku, ada perilaku berupa ucapan atau perbuatannya yang kurang menyenangkan, kami atas nama orang tua sangat memohon ampun dan maaf. Dan juga seandainya kami ada, karena kami mungkin sering kada jagang ke tempat sini, ke menjingok anak kami ke pesantren ini, sehingga kada tahu keadaan di pondok pesantren ini, sehingga masalah mungkin bayar yuran dan sebagainya, ada keterlambatan dan lain sebagainya. Sekali lagi kami atas nama wali santri semuanya mohon ampun dan maaf, karena mungkin sangat memberati lawan Ustadz. Maka itu saja yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya, dan semoga kita bisa mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Sambutan yang terakhir yaitu dari Mudirul Ma'had Anwarul Hasaniyah Abina Al-Karim Al-Ustadz Muhammad Ali Bustami Al-Qaribani. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dusturakum ya ahlad dark wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Yang senantiasa ulun muliakan para asatidah, dewan guru, baik para ustadz maupun ustadzah yang mengajar di pondok pesantren maupun yang mengajar di muadalah atau sekolah formal, yang mana berkat beliau-beliaulah anak kita semuanya tahu ilmu-ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau-beliaulah anak-anak kita tahu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau-beliaulah anak kita tahu apa itu halal dan haram. Dan berkat beliau-beliaulah anak kita semuanya terbuka wawasannya, sehingga harapan kita semoga anak-anak kita semuanya Allah jadikan minal ulama'il amilin, termasuk ulama-ulama yang akan mengamalkan ilmunya, amin ya rabbal alamin. Dan beliau-beliaulah yang saat ini luar biasa berjuang untuk anak-anak kita. Kita doakan semoga semua para dewan guru, baik itu ustadz maupun ustadzah, semoga beliau-beliau semuanya Allah panjangkan umur, sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusan dan Allah kabulkan segala hajat, amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun muliakan para wali santri dan santriwati Anwaha, yang mana di antara pian ada yang datang dari jauh, mungkin ada yang dari wilayah Kalimantan Timur, bahkan ada yang datang dari ujung Kalimantan Selatan, dari Batu Licin, mungkin dari area Banjarmasin, atau mungkin dari daerah yang sangat jauh dari tempat kita ini. Alhamdulillah, ini merupakan suatu kemuliaan bagi kami pian elangi, pian datangi, yang mana kehadiran pian sangat membuat hati kami bahagia dan bahagia karena kehadiran pian-pian semuanya. Semoga para wali santri maupun santriwati Anwaha, semua daripada pian-pian yang hadir maupun yang belum bisa hadir, semoga Allah panjangkan umur berataan dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan pian, Allah mudahkan rizki pian, Allah berikan rizki yang barokah dan melimpah dan barokah. Dan semoga hadirnya pian-pian semuanya ini adalah bentuk perhatian kepada anak, sehingga anak kita semuanya Allah jadikan anak-anak yang salihin wa salihat, amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun banggakan, yang abi banggakan, banat maupun banin yang hadir, yang ada di pondok maupun yang sedang istirahat di rumah karena sakit, kita doakan semoga santri-santri yang ada di pesantren ini, baik yang jenjang MI maupun yang MTS maupun yang aliyah atau kelas pondoknya, baik yang i'dad maupun yang sudah tsani tsanawi maupun yang sudah selesai daripada tsani tsanawi, semoga semuanya sehat walafiat terus dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ulun persilahkan itu wadai di hadapan pian untuk dimakan. Silahkan sambil ya, sambil. Nanti ulun lihat kok nggak ada yang makan. Jangan puasa, kada boleh puasa hari ini. Silahkan sambil. Ustadz, silahkan. Dah siang-siang ini hawanya haus, iya, lapar, iya, capek, iya, campur-campur. Silahkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana ulun sampaikan di video yang kita sebar luaskan, bahwasanya agenda seperti ini insya Allah memang kita niatkan setiap tanggal 12 Dzulhijjah pian sempatkan untuk hadir. Untuk apa kita mengadakan acara seperti ini? Banyak manfaatnya. Kalau ulun bahas nanti sampai sore selesai.
Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Nuruddin sebagai beliau adalah wali santri dari Amuntai. Jadi alhamdulillah ini salah satu keberkahannya, ya Allah panjangkan umur, Allah mudahkan rizki, dan terutama ulun ini pengen kita semua ini sambung hatinya, karena yang namanya silaturahmi, silah itu kan sambungan tali, jadi agar terikat hati, terpaut antara hati ulun, hati anak-anak pian yaitu santri kita semuanya baik putra maupun putri, kemudian hati kita dengan para guru-guru anak kita, dan juga sambung juga hati pian sebagai wali santri kepada hati ulun dan hati para guru dan hati santri-santri kita semuanya. Apa manfaat daripada sambungnya hati seorang muslim dengan muslim yang lainnya? Ini luar biasa. Ketika kita ini sambung dengan seorang yang mana orang itu sambung dengan seorang yang soleh, ulun masih berproses terus untuk menjadi orang yang soleh, tapi ulun terus berusaha menyambungkan hati ulun kepada guru ulun. Guru ulun sambung hatinya dengan gurunya, guru ulun sambung hatinya dengan gurunya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akhirnya, walaupun kita ini orang jahat, walaupun kita ini orang belum baik, walaupun kita orang yang banyak dosa, walaupun kita orang yang sangat jauh dari Allah, tapi karena kita sambung dengan orang yang dekat dengan Allah, insya Allah kita terumpat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harapan kita. Makanya sampai Habib Ali Habsyi itu, dan ini sering ulun sampaikan, at-ta'alluq bi ahli sir yabdu lakasir. Hubungkan hatimu dengan orang-orang yang sudah sambung sama Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti akan nampak yang namanya sir, rahasia Allah. Mungkin gara-gara kita hadir kayak ini, kita mengadakan acara kayak ini, tahu-tahu Allah berikan rizki yang melimpah ruah untuk pian-pian semuanya. Amin ya Allah. Allah berikan rizki yang melimpah ruah untuk pesantren kita ini semuanya. Amin ya Allah. Yang sakit di antara wali santri, Allah beri kesembuhan untuknya. Yang sedang sakit dari santri kita, Allah berikan kesembuhan untuk mereka. Bahkan santri kita yang susah memahami pelajaran, yang susah menghafal pelajaran, gara-gara pertemuan seperti ini, yang mana ini usaha kita untuk menghubungkan hati satu dengan yang lainnya, yang susah menghafal, susah memahami, Allah mudahkan semuanya untuk memahami dan menghafal pelajaran-pelajaran mereka semuanya. Ini manfaat yang luar biasa. Makanya ulun berusaha kayak apa caranya, kalau dipikir-pikir mengadakan acara ini apa ya, ulun mencapekkan diri ulun seorang, karena ulun harus mikirkan kayak apa, masa pian hadir tanpa ada air, tanpa ada wadai, tanpa ada minuman, tanpa ada makanan. Ulun mikirkan ini snack, mikirkan snacknya, mikirkan nanti makan siangnya pian. Santri juga masa pian ulun kasih snack terus anak pian, mana makanan kami nih, ya ulun kasih santri juga, artinya sama-sama. Ini kan ulun harus mikirkan yang kayak ini, nanti makan siangnya kita pikirkan. Tapi ketika ulun berpikir, kemudian merenung sejenak bahwasanya terhubungnya hati kita semuanya ini akan mendatangkan sir, bahkan asrar, rahasia-rahasia ilahi, maka semuanya itu kada apa-apa, kada masalah, semuanya itu kecil dibanding dengan apa yang akan Allah berikan untuk ulun, untuk pondok, untuk pian, untuk anak-anak kita semuanya. Dan semoga perkumpulan ini adalah perkumpulan yang marhumah, perkumpulan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkumpulan yang mubarak, perkumpulan yang mendatangkan keberkahan dari Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu ulun sangat berterima kasih kepada pian-pian semuanya yang meluangkan waktu untuk bisa hadir, karena ulun yakin semuanya yang hadir pasti punya kesibukan, pasti banyak yang dikerjakan di rumah. Akan tetapi meluangkan waktu siapa? Untuk anak-anak kita. Pasti mereka senang melihat abahnya datang, mamanya datang. Dan ini semoga benar-benar Allah melihat usaha kita kayak apa bersama-sama kita kayuh baimbai
sama-sama kita ini menjadikan dan berusaha untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang yang kayak ini. Sungguh luar biasa, fitnah di luar sana luar biasa. Pian bisa melihat anak-anak yang seumuran anak-anak pian. Yang anaknya baru 2 minggu di sini, coba ada perubahan gak kira-kira anak pian? Nanti pian lihat. Yang 2 minggu atau mungkin yang 1 minggu di sini ada perubahan gak ada? Ya, ada perubahan minimal. Sholatnya pasti berubah. Yang di rumah jarang jamaah, di sini mau kada mau jamaah. Kalau kada jamaah ya dihukum. Lah itu minimal itu perubahannya. Dari segi adab coba nanti dilihat. Kalau kada ada perubahan tolong sampaikan kepada kami. Ustadz, anak ulun kok tambah kurang ajar selama mondoknya. Misalkan ya kan, misalkan. Tapi kalau perubahan baik, maka doakan anak pian. Doakan. Kada usah dipuji, anak pian kada usah dipuji. Tapi doakan dan syukuri Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ini hidayah kepada anak pian. Kada usah ada perubahan, betah aja di pondok. Ini nikmat yang luar biasa. Masya Allah, apalagi yang biasa di rumah nyaman. Di sini ya dibilang nyaman, kada dibilang kada nyaman, kada juga. Jangan ngomong kada nyaman, biar. Artinya apa? Anak pian betah aja di pondok. Ini alhamdulillah nikmat dari Allah yang luar biasa. Karena fitnah sekarang ini sungguh luar biasa dan Allah sudah mengingatkan sama kita. Terutama orang-orang yang beriman diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun. Allah itu menjelaskan dan ini penegasan kepada kita agar kita ini jangan teledor di dalam mendidik anak-anak kita. Agar kita ini jangan terlalu santai kepada pendidikan istri maupun anak-anak kita. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Dan kita semuanya beriman. Jujur kada? Walaupun hanya masuk Islam tadi pagi sudah beriman berarti saat ini. Kita semuanya beriman. Diseru sama Allah Subhanahu wa taala, hei orang-orang yang beriman. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian itu, di antara anak-anak kalian itu nanti akan ada yang menjadi musuh untuk kalian. Jadi ternyata istri bisa jadi musuh, anak bisa jadi musuh, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahdharuhum, fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian dengan mereka. Hati-hatilah hei orang-orang yang beriman, hati-hatilah dengan anak kalian, dengan istri kalian, dengan anak kalian. Hati-hati, artinya kita disuruh waspada. Jangan sampai di dunia kita ini laki bini, di akhirat bini kita yang menuntut kita agar kita juga masuk ke neraka bersama dia. Jangan sampai kita di dunia ini satu rumah dengan anak-anak kita. Kita yang kerja keras, banting tulang, mati-matian, kayak apa mendidik anak-anak kita, membiayai anak-anak kita, kita cinta kepada anak-anak kita, tapi ternyata nanti di akhirat kita gak kumpul sama anak-anak kita. Anak kita malah menuntut kita, anak kita menyeret kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan waspadalah, waspadalah, waspadalah kalian dengan istri dan anak-anak kalian. Lah bagaimana cara kita mewaspadai anak dan istri kita jangan sampai jadi musuh kita? Walaupun di dunia kita ini suami istri saling sayang, saling cinta, di dunia kita ini status abah dan abah dari anak-anak kita, tapi di akhirat belum tentu. Kata Allah aduwwal lakum, di antara mereka nanti akan ada yang menjadi musuh kalian, maka waspadalah kalian. Bagaimana cara kita mewaspadai anak istri maupun anak-anak kita supaya mereka jangan jadi musuh kita? Ingatlah anak kita yang baru lahir, sampai kita saking himungnya, saking bahagianya nangis kita. Kita timang-timang anak kita, beruntung batuah anak kita, kita timang-timang, kita ciumi anak kita sayang, kita belai rambut anak kita, saking sayangnya kita kepada mereka. Jangan sampai mereka nanti akan menjadi musuh kita. Bagaimana cara kita mewaspadai yang seperti itu?
Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ngasih konsep pendidikan. Konsep pendidikan anak-anak kita itu kayak apa? Kada usah pakai konsep orang lain sudah. Kada usah pakai konsep pendidikan orang-orang barat ataupun siapa. Kada, pokok kita pakai konsep ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pernah pada suatu ketika Rasulullah itu kumpul sama orang-orang sahabat. Akhirnya Sayyidina Ali di situ mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini sering ulun sampaikan di majelis-majelis, terutama yang di situ dihadiri ada orang tua yang punya anak. Apa kata Nabi? Ini konsep pendidikan ala Nabi. Kalau ini kita terapkan, anak kita pasti solih-solihah. Apa kata Nabi? Addibu auladakum ala thalathi khisalin. Didiklah anak-anak pian dengan cara. Didik anak-anak pian dengan 3 perkara ini. Ini konsep pendidikan. Jangan dididik dengan yang lain. Didiklah anak-anak pian dengan 3 ini. Yang pertama apa? Didik anak pian, kata Nabi, hubbi nabiyikum. Didik anak-anak pian untuk cinta sama nabinya. Dan kami di Anwaha ini, Rasulullah adalah manusia terindah. Pokok kalau kita melamun di pondok ini, kok misalkan melamun, maka kita berusaha lamunan kita adalah lamunan yang paling indah, lamunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok misalkan kita melamun, maka yang kita lamunkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok kita misalkan kita ini mengagumi seseorang, maka tidak ada orang yang lebih kita kagumi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ulun mengajak anak-anak pian. Mungkin nanti bisa dilihat, bisa ditanya anak-anak kita, anak-anak pian yang ada di pondok, terutama yang sudah lama. Pian lihat, kalau anak pian di rumah kok misalkan akhlaknya kok jauh dari akhlak Nabi Muhammad, ini ada kalanya satu dari 2 hal. Yang pertama, mungkin karena kami yang masih banyak kekurangan, banyak kurang di dalam mengenalkan Nabi Muhammad kepada mereka, atau kami sudah maksimal, akan tetapi anak pianlah yang belum siap. Mereka masih cuek, mereka masih kurang peduli dengan akhlak yang diwariskan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kami di Anwaha ini kayak apa caranya? Semakin tidak bertambah satu hari pun kecuali tambah juga cinta kami kepada Nabi Muhammad. Ulun akan terus berusaha kayak apa meningkatkan cinta kita kepada Nabi, dan ulun kada mau sorangan. Anak-anak kita, mereka harus juga kenal dengan Nabi. Setelah kenal, mereka harus cinta sama Nabi. Setelah cinta, secara otomatis anak-anak kita akan mengidolakan. Kalau sudah mengidolakan Nabi, pasti akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah konsep pendidikan yang luar biasa. Coba kita perhatikan kenapa di luar sana anak-anak muda zaman sekarang sebagian mereka sampai seperti itu sikapnya kepada orang tua. Akhlak mereka jauh dari akhlak yang diajarkan Nabi. Karena satu sebabnya. Salah satunya apa? Sebab yang paling utama adalah mereka jauh dari nabinya. Seandainya anak-anak muda mereka mengidolakan Nabi Muhammad, pasti mereka akan mengikuti Nabi Muhammad. Jadi ulun kadang senang, saking senangnya tes air mata ketika melihat ada seorang santri menggunakan siwak. Karena kalau ulun misalkan sholat di luar atau misalkan sholat Jumat di luar, sholat jamaah di luar, kada pernah ulun melihat ada anak muda yang bukan santri kemudian menggunakan siwak. Kada pernah. Kok misalkan ada itu orang-orang tua yang kata orang, apa bahasa kasarnya, sudah bau tanah. Kalau anak-anak muda, ya Allah, kenapa anak-anak muda sekarang kada mau menggunakan siwak?
malah di pinggir-pinggir jalan, nongkrong di atas kendaraan, duduknya mohon maaf kayak ini duduknya. Apa itu? Siwakah itu? Anak-anak umur-umur seperti anak-anak kita. Mirisnya hati kita. Tapi ulun kada pernah memandang mereka dengan pandangan meremehkan kada. Ulun melihat santri menggunakan siwak, ulun senang. Dan ulun melihat anak-anak muda yang di luar, mereka merokoknya luar biasa lihainya. Bukan mahir tapi lihai. Apa bedanya mahir sama lihai? Ya kurang lebih lah. Lihai merokok itu menikmati benar bang. Menghirupnya menikmati. Wah, menikmati banget. Jadi kita sedih, ngelus dada tapi sambil mendoakan. Yang ulun membuat sedih ulun tuh, seandainya Rasulullah lewat di jalan ini, kemudian Rasulullah melihat generasi-generasi muda kaum muslimin kayak mereka, Rasulullah pasti akan menangis. Pasti Rasulullah akan menangis ketika melihat generasi muda kayak itu, menangis. Makanya yang keluar doa, ya Allah, sebagaimana engkau kasih hidayah kepada santri-santri yang ada di pondok, tolong ya Allah kasih hidayah kepada mereka semuanya yang seperti itu ya Rabb. Sebagaimana santri-santri yang ada di pondok mereka bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad, ya Rabb, jadikan mereka itu anak-anak muda yang sedang nongkrong, yang sedang berjalanan, yang sedang pacaran, yang sedang asyik dengan rokoknya, asyik dengan minumannya, asyik dengan maksiatnya, ya Allah, jadikan mereka anak-anak muda yang suatu saat nanti mereka akan menyenangkan hati Nabi Muhammad. Itu doa yang diajarkan oleh guru-guru kami ketika melihat ada anak-anak muda jauh akhlaknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya menanamkan rasa cinta kepada Nabi di dalam hati anak-anak kita, ini adalah konsep pendidikan yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak kita semuanya Allah jadikan anak-anak yang sangat cinta dan mengidolakan Nabi Muhammad, sehingga mereka yang ada di dalam benak mereka bagaimana mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mengamalkan akhlak dan sunnah Nabi Muhammad, sehingga mereka pasti akan menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih. Konsep pendidikan yang kedua ala Nabi adalah tanamkan dalam hati anak kita cinta kepada keluarga Nabi. Kalau kita belajar kitab fikih ataupun kitab-kitab yang lainnya, biasanya di muqaddimah kitab itu kan ada bismillah, hamdalah, sholawat dan salam kepada Rasulullah. Bukan hanya sholawat dan salam kepada Rasulullah, tapi kepada sahabat dan ahli baiti Nabi, keluarga Nabi. Lah, para ulama mengatakan keluarga Nabi itu dikelompokkan jadi dua. Ada keluarga dekat, ada keluarga jauh. Keluarga dekat ini adalah ya siapa? Ya dzurriyyat Nabi, Bani Hashim, Bani Muthalib dan dzurriyyat Nabi, dari Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Husain. Yang keduanya dari Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah. Adapun keluarga Nabi yang jauh adalah jami'ul muslimin, semua umat Islam. Ini adalah keluarga Nabi. Tapi jangan ngaku-ngaku Habib, nanti ulun ngomong gini ngaku Habib, ulun keluarga Nabi. Bangsanya apa? Alkohol. Jangan, artinya ini ulama. Kenapa? Karena Nabi itu sangat pedulinya dengan kita, sangat cintanya kepada kita, sampai-sampai kita ini kayak keluarga Nabi. Sampai-sampai apa namanya itu? Sayyidina Salman Al-Farisi yang jauh orangnya, ya kan, berasal dari jauh, tapi beliau mengatakan Salman minna ahlal bait. Salman itu bagi kami kayak keluarga. Nabi seperti itu karena apa? Perhatian Nabi kepada Sayyidina Salman. Ulama mengatakan kalau Sayyidina Salman dikatakan Salman minna ahlal bait, maka Nabi seolah-olah Nabi mengatakan semua umatku berarti kaum muslimin itu juga ahlul bait, minna ahlul bait. Artinya apa? Keluarga Nabi. Tapi bukan berarti dzurriyyat ya, tapi keluarga Nabi karena perhatian Nabi kepada kita kaum muslimin. Kita dianjurkan oleh Nabi
untuk mendidik anak kita agar cinta kepada keluarga Nabi, baik itu keluarga Nabi yang dekat yaitu para habaib, para syarifah, para sayyid, para syarif, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dan alhamdulillah di Anwaha ini kita punya sanad keilmuan itu nyambung kepada para habaib. Sanad keilmuan kita, ulun belajar sama Al-Habib Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau belajar kepada As-Sayyid Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Beliau belajar dari ayahnya belajar dari gurunya, sambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru-guru kita di atas itu banyak dari kalangan habaib. Otomatis ulun sering berkisah tentang guru-guru, tentang habaib, terutama dari guru-guru kita. Sering ulun kisahkan bagaimana kisah Abuya, maka tak heran ada beberapa santri Anwaha yang ini bikin ulun gibtoh, iri sama santri seorang. Apa yang buat ulun iri sama santri-santri kita? Ini ulun sampaikan kepada pian-pian, biar pian doakan anak-anak pian biar bisa merasakan nikmat yang seperti ini. Dari awal pondok ini berdiri sampai sekarang, alhamdulillah ada beberapa santri yang bukan sekali dua kali tapi rancak datangi oleh Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri daripada pondok pesantren Darul Lughah Dakwah. Loh, padahal ulun aja kada suah ketemu sama Abuya Hasan karena ulun masuk Dalwa tahun 2006, Sidin meninggal tahun 99. Jadi ulun kada pernah ketemu sama Abuya Hasan. Mimpi iya, tapi bertemu langsung kada. Tapi ulun kan belajar di sana, jadi pantas kalau ulun mimpi Abuya Hasan. Ini santri Anwaha, santri Marindi, mimpi Abuya Hasan Baharun, yang mereka itu kada pernah ke Darul Lughah Dakwah, kada pernah ke Bangil, kada pernah ke Dalwa, tapi sering karena saking seringnya mendengar nama beliau yaitu Abuya Al-Habib Hasan Baharun, ulun sebut. Saking seringnya mereka melihat foto Abuya Al-Habib Hasan Baharun, ini yang ada di hadapan kita, Abuya Hasan Baharun. Saking seringnya ulun menyebut, saking seringnya mereka melihat, akhirnya mereka bisa mimpi Abuya Hasan. Bahkan dulu santri-santri kita yang awal-awal, dulu di Putra ini kan ada ranjangnya, yang sekarang ranjangnya kita pindah di Banat. Ada salah satu santri, gara-gara membuat ulun kecewa, membuat ulun kada nyaman hati, dan membuat abahnya juga nangis, mamanya nangis. Kenapa? Hendak ampih. Ini salah satu virus yang sangat membahayakan, bahkan jauh lebih bahaya daripada corona. Untuk santri ini bahaya. Hendak ampih, nangis sampai ngancam-ngancam, pokok kalau abah kada mengampihi aku, kada izin sama abi, ulun kabur. Abahnya sampai bulik parak jam 1:30 hanyar bulik saat itu, nggak tahu tahun berapa ini peristiwa ini, lupa ulun. Tiba-tiba ini abahnya bulik, kata abahnya kaina insya Allah esok abah mama datang lagi. Akhirnya abah esoknya anak ini nangis datang ke ulun, abi minta ridhonya, minta ridhonya. Ulun kaget, ini anak kenapa ini minta ridho, takutnya bulik ini anak ini mau kabur nih. Perasaan ulun ini dulu pondoknya ini belum kayak ini, pondoknya masih kayak kandang ayam. Santri lama tahu ini ya? Dulu lantainya belum keramik ya? Ustaz Sahroni aja belum mungkin ya. Ya Allah, pokok buruk dulu, pelapon kada ada ya, dindingnya kayu, lantainya apa, tanah lantainya, kada di plaster kada, masya Allah, tapi ada ranjangnya tuh. Jadi anak ini tiba-tiba datang ke ulun nangis minta ridho. Terus ulun tanya, ente kenapa ente kenapa mau ampih ente? Langsung ulun gitu kan, mau ampih. Akhirnya kata santri ini, kada abi, ulun kada. Duh, emang kenapa ini nangis, kenapa ente? Kenapa nangis? Ini anak belum bisa ngomong, nangis. Akhirnya udah ente berhenti, coba ente ngomong, ente kenapa? Akhirnya si anak ini ngomong, tadi sebelum subuh abi, ulun dalam api, ulun masuk ke kamar, kata anak ini. Tiba-tiba ranjang ulun ada yang guring di situ. Mau ulun pukul, ulun kira kawan. Ulun dekati, ternyata orang tua. Akhirnya ulun lihati, ini siapa ini?
kok tidur di ranjang ini? Akhirnya tiba-tiba Sidin itu membalikkan badan, ternyata yang guring di ranjang ulun adalah Abuya Habib Hasan Baharun, kata anak ini. Nangis anak ini sambil berkisah. Ulun langsung madek, ya Allah, ini anak walaupun sudah bikin kayak hati ulun tadi malam gak enak, bikin hati orang tuanya kada nyaman, tapi ternyata mendapatkan perhatian dari Abuya. Diperhatikan ini anak, diperhatikan. Artinya Abuya gak seneng, gak ridho ini anak ampih. Loh, padahal ulun baru tadi malam, ulun dalam hati pokok ulun gak ridho ini anak ampih dari pondok. Ulun gak ridho, ulun belum sempat memanggil ini anak. Subhanallah, sudah didatangi oleh Abuya Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun, datang. Dan di dalam mimpi itu Abuya hanya senyum. Abunya senyum melihat anak ini. Kemudian anak ini melihat, kemudian mau mencium ini Abuya. Kata Abuya, artinya jangan datang dulu sama gurumu. Ente datang sama gurumu, artinya suruh datangi ulun, minta ridho, minta maaf. Ya Allah. Setelah itu anak ini bangun nangis. Kata si anak, dari subuh tadi sampai sekarang abi ulun benar-benar merasa bersalah, dan setelah ini ulun akan nelpon abah, nelpon mama, ulun kada jadi ampih di pondok. Masya Allah. Ini salah satu cerita. Ada lagi anak daripada santri kita, satu dari santri kita yang mimpinya gak tanggung-tanggung. Mimpinya Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Loh, padahal ulun ini kada pernah bertemu dengan Abuya, ulun kada pernah. Kalau mimpi iya, tapi kalau bertemu kada pernah. Kenapa? Ulun pertama datang di kota Makkah itu beliau sudah nggak ada. Yang ada adalah khalifah, pengganti daripada beliau, yaitu Abuya Said Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maliki. Tapi subhanallah, santri kita itu saking besarnya rasa cinta si anak ini kepada Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki, saking kagumnya ini anak kepada Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki, akhirnya apa? Ini anak tiba-tiba datang juga ke ulun, minta doa. Ulun bilang, kenapa minta doa? Alhamdulillah abi, alhamdulillah tadi malam ulun mimpi. Dulu kantornya bukan di sini, dulu kantornya yang sekarang jadi rumah Ustadz Rusdi, itu kantor. Kata si ini anak, ulun mimpi tadi malam, tiba-tiba ada iklan, ada pengumuman, diiklankan, yurja minal fulan, ini disebutkan namanya fulan, liya'tiya idarah, diharapkan kepada si fulan untuk datang ke kantor, ya? Untuk datang ke kantor. Tapi pengumumannya hanya seperti itu. Jadi anak ini dalam mimpi itu, mungkin ini ada masalah pengumuman atau masalah syariah atau masalah apa dalam mimpi. Subhanallah, kata si santri ini berkisah, ketika ana membuka pintunya, wahai abi, ketika ulun ana membuka pintu, ternyata duduk di kursi antum. Dulu ulun punya kursi, punya meja di kantor khusus. Itu kursi kada boleh duduk siapapun kecuali ulun. Itu ada meja, ada kursi, posisinya di ujung, di pojok. Nah, yang duduk di kursi antum itu bukan antum, tapi Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Dan di saat itu tiba-tiba ulun memanggil, itu Sidin manggil ulun. Ini santri dipanggil sama Abuya. Kemudian berdiri di hadapan Abuya. Abuya senyum, dan santri ini mungkin saking himungnya atau apa dalam mimpi itu, pokok Abuya hanya senyum melihat ulun. Dan itu beberapa saat Abuya melihati ulun, kata si santri ini. Abuya melihat anak terus, Abuya terus melihat anak sampai anak terbangun, kata santri ini berkisah, sampai anak terbangun itu suasana gembira, bahkan ulun anak saking senangnya itu meneteskan air mata, itu tak terasa, saking bahagianya bisa melihat wajah Abuya secara langsung walaupun dalam mimpi. Loh, padahal pernahkah mereka ke Mekah? Enggak pernah. Pernah santri kita ke Mekah? Kada pernah. Pernah mereka ziarah ke makam Abuya yang ada di Ma'la? Kada pernah. Tapi saking seringnya ulun berkisah tentang Abuya, saking seringnya ulun memuji-muji Abuya, bahkan setiap oleh majelis ulun baca Fatihah untuk Abuya. Di ruangan ulun banyak foto Abuya.
Di kamar mereka ada foto Abuya. Dan ini anak saking seringnya ulun berkisah tentang Abuya Sayyid Muhammad, akhirnya mereka cinta, jatuh cinta kepada Abuya, kagum dengan Abuya, mengidolakan Abuya. Akhirnya apa? Sampai bisa mimpi. Selain santri, ada dulu salah satu kawan ulun yang bantu di pondok ini sama melihat Abuya duduk di kursi ulun yang ada di kantor. Dan masih banyak lagi, ada beberapa santri yang mimpi Abuya Hasan, ada yang mimpi Abuya Sayyid Muhammad, ada yang mimpi Abuya Zain Baharun. Gak masuk akal, ini santri ini santri Anwaha, gak pernah ketemu sama Abuya Zain Baharun, gak pernah. Kenapa? Abuya Zain datang ke Anwaha tahun 2014, ini santri masuk 2000 sekian, 2017 atau 2018, ini Abuya datang 2014, berarti gak pernah ketemu langsung sama Abuya Zain Baharun. Tapi subhanallah mimpi. Ada yang mimpi Habib Segaf Baharun, padahal mereka nggak pernah mungkin melihat di YouTube, melihat di Facebook, melihat di Instagram, melihat di foto. Tapi kenapa mereka bisa mimpi? Orang itu mimpi karena ada rasa cinta dalam hatinya. Orang itu mimpi karena ada rasa kagum dalam hatinya. Orang itu mimpi karena mengidolakan yang dimimpikan. Makanya yang kedua, konsep pendidikan Nabi, wa hubbi ahli baitihi, dan tanamkan rasa cinta di hati anak-anak pian kepada keluarga Nabi. Di Anwaha kami berusaha, kayak apa caranya anak-anak kita ulun ajak untuk cinta kepada para dzurriyyat Habibina Muhammad, para habaib, para syarifah. Kita sering kisahkan bagaimana kisah cucunya Nabi Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammadin Al-Baqir, datuknya para habaib, kemudian guru-guru kita dari kalangan habaib. Tujuan ulun agar mereka timbul jatuh cinta kepada para habaib, cinta pada keluarga Nabi. Akhirnya mereka berusaha kayak apa? Mengikuti akhlak daripada para habaib, para dzurriyyat daripada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kita semuanya, santri-santri kita semuanya tambah cinta kepada guru-guru mulia, tambah cinta mereka kepada para habaib, tambah cinta mereka pada dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi itu adalah manhaj daripada anak-anak kita semuanya, sehingga mereka semuanya akan kumpul bersama para orang-orang yang mereka cintai, Rasulullah, sahabat dan keluarga Nabi, sehingga kita para orang tua akan ditarik oleh mereka, diambili oleh mereka untuk masuk surga bersama Rasulullah, sahabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Konsep pendidikan yang ketiga ala Nabi, wa qiraatil Quran, dan tanamkan kepada anak-anak kalian untuk apa? Untuk mau sering-sering membaca Al-Quran. Kenapa? Fa inna hamalatal Quran, kata Nabi, karena sesungguhnya orang-orang yang menjunjung tinggi Al-Quran. Artinya hamalah ini jamak dari hamil, bukan berarti orang yang hafal, bukan sekedar hafal. Tapi hamil itu bahasa aslinya membawa. Tapi di sini para ulama mengartikan hamalatul Quran, fa inna hamalatul Quran maksudnya apa? Orang-orang yang menjunjung tinggi Al-Quran. Orang bawa itu kan kayak ini. Berarti Al-Quran dijunjung tinggi sama orang ini. Fa inna hamalatul Quran fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Karena orang-orang yang menjunjung tinggi Al-Quran, mereka akan berada di naungannya Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala, bersama para nabi dan para kekasih-kekasih nabi, bersama para nabi dan para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Di Anwaha, anak kita bukan hanya baca Al-Quran, anak kita bukan hanya menghafal ayat maupun surat Al-Quran, tapi anak kita ajak untuk belajar, memahami daripada Al-Quran. Makanya salah satu guru ulun berpesan, nak, kalau baca Al-Quran maka bacalah dengan haqqa tilawatih. Utlul Quran haqqa tilawatih, iqra'ul Quran haqqa qiraatih. Baca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya baca. Kayak apa caranya? Mata dan lisan kita, mata melihat Al-Quran, lisan membaca Al-Quran.
kemudian pikiran kita kemana? Pikiran kita mentadabburi daripada akal kita mentadabburi daripada Al-Quran, kemudian hati merenungi, meresapi intisari kandungan daripada Al-Quran. Kayak apa orang bisa paham Al-Quran? Kayak apa hati bisa meresapi isi daripada kandungan Al-Quran kalau orang tersebut gak paham yang namanya ilmu-ilmu bahasa Arab maupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Makanya di Anwaha untuk MI tahfidz, fokus saja tahfidz. Untuk usia sudah MTS, aliyah, maka kada tahfidz lagi. Tapi apa? Tafaqquh. Anak kita ajak untuk belajar nahwu. Bahkan ulun yang ngajar langsung, ulun harus tahu perkembangan anak ini kayak apa. Nahwunya sudah jalan belum? Gramatika Arabnya sudah paham belum? Harapan kita dengan mereka paham nahwu, paham sorof, dan nanti akan kita ajari ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan bahasa Arab sehingga mereka nanti bisa memahami isi daripada Al-Quran. Harapan kita akhirnya 3 konsep pendidikan ala Nabi. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi, kepada anak-anak kita. Yang kedua, menumbuhkan cinta di hati anak-anak kita kepada keluarga Nabi. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan cara lisan membaca, pikiran merenungi, kemudian hati meresapi intisari kandungan daripada Al-Quran. Maka harapan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan, bukan hanya di dunia tapi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga 3 konsep pendidikan yang kita terapkan di Anwaha yang ini kita ambil daripada sumber-sumber daripada hadis Nabi Muhammad, semoga ini bermanfaat untuk anak-anak kita dan semoga anak-anak kita bisa menerimanya sehingga anak-anak kita semuanya, baik santri putra maupun santri putri, ini bisa menjadi anak-anak yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, nah itu tadi cara kita, ikhtiar kita. Dan tadi dikatakan sama Sahroni, jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Doakan. Kami berusaha di sini mati-matian, ulun 24 jam berusaha kayak apa memikirkan anak-anak pian. Kalau pian hanya memikirkan biaya aja, jangan. Hanya mikirkan yang penting bayar bulanan, sudah. Jangan. Ini nanti kada seimbang akhirnya. Berat sebelah. Kami guru-gurunya kayak apa di sini, pian santai-santai. Ayo, anak pian di sini tanggungan kami, tapi bukan berarti pian langsung lepas tangan. Jangan. Pian harus ikut andil, karena tadi sudah kita terhubung kan. Kita ngumpul ini biar kita terhubung, maka kita harus sama-sama. Kalau kami berusaha, maka pian karena sudah terikat dengan tali di antara kita, maka harus pian juga berusaha. Kayak apa caranya? Caranya pian harus juga berusaha menjadi orang yang soleh sebagaimana pian pengen anak-anak pian jadi anak-anak yang solihah. Dah itu usaha kita. Kayak apa pian pengen jadi orang soleh? Ya diantaranya ittaqillah haitsuma kunta, itu kita terapkan. Kita berusaha takwa, takut sama Allah dimanapun kita berada. Kalau santri di sini sholat berjamaah wajib, pian usahakan sholat berjamaah juga di musola, di masjid sekitar rumah pian. Kalau santri sini di pondok misalkan mereka ulun wajibkan baca Al-Quran, walaupun hanya 2 atau 3 lembar, maka pian di rumah walaupun setengah lembar baca. Setengah lembar keberatan 3 baris, 3 baris keberatan 1 baris, 1 baris keberatan pian mati ulun bacakan Quran. Kuler baca Al-Quran. Ayo, ulun kadang sedih melihat anak-anak baca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Doakan itu yang dibacanya. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Yang ulun keingetan itu abahnya, mamanya, anaknya doa Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Tapi abahnya, mamanya, oh santai, anakku kan soleh, maka insya Allah anakku yang bawa aku ke surga. Ya jangan kayak itu urusan surga nanti. Tapi di dunia harus kita juga kayak apa caranya. Al-Quran dibuka. Ustadz mohon maaf Ustadz, ulun sampai sekarang kada suah baca Al-Quran. Kenapa? Kada bisa.
Ada orang tua yang kada bisa baca Al-Quran. Terus kayak apa solusinya? Ulun sarankan, kalau ada seorang ustadz yang telaten membuka majelis Al-Quran untuk gasan orang-orang tua, maka pian umpati itu. Walaupun belajar alif ba ta, kalau pian punya duit tinggal panggil itu ustadz, suruh datang ke rumah pian, melajari pian Al-Quran. Niatnya gasan apa? Ya Rabb, pian niat dalam hati, ya Allah, ulun bener-bener pengen sebagaimana ulun ingin anak ulun menjadi hamalat Al-Quran yang diisyarahkan sama Nabi. Nanti mereka akan kumpul bersama para Nabi, para orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka ulun pengen, ya Allah, ulun pengen ulun juga termasuk daripada mereka. Dan semoga dengan usaha ulun untuk belajar Al-Quran walaupun hanya alif ba ta, semoga engkau mudahkan anak ulun untuk bisa menjadi orang-orang yang akan menjunjung tinggi Al-Quran. Artinya apa? Menjunjung tinggi, mengamalkan isi daripada Al-Quran. Niatkan, coba nanti kalau pian seperti itu, anak pian yang di pondok yang asalnya dulu itu susah untuk memahami bahasa Arab Al-Quran, maka nanti pelan-pelan Allah akan buka itu hati anak pian, sehingga buka itu akal anak pian, sehingga anak pian akan semakin cerdas. Dan ini sudah dipraktek. Ada beberapa wali santri Anwaha, ada diantaranya yang sekarang anaknya di Dalwa, anaknya di Dalwa. Kada usah pian cari-cari, kada usah. Ini Masya Allah, orang tuanya dulu sebelum anaknya mondok, orang tuanya kadang sholat, kadang kada gitu. Ngaji Al-Quran kada bisa, baca Al-Quran kada bisa. Akhirnya umpat belajar Al-Quran, umpat belajar Al-Quran. Akhirnya subhanallah, itu ketika si orang tua ini berusaha kayak apa caranya belajar Al-Quran, maka anaknya yang dulunya awal-awal itu susah memahami pelajaran, susah menghafal, akhirnya Allah buka, Allah kasih futuh sehingga anaknya mudah untuk memahami, mudah untuk menghafal. Ini satu diantaranya. Ada lagi beberapa wali santri yang berkisah kayak itu. Ketika orang tua berusaha untuk jadi orang soleh, maka anaknya otomatis terumpat. Tapi kalau anak saja yang berusaha untuk jadi anak soleh, orang tuanya belum tentu ini. Maka ayo seimbangkan antara ikhtiar usaha guru-guru di sini sama kita sebagai orang tua, harus seimbang. Bismillah, mari sama-sama nanti kita usaha. Makanya ini mohon maaf, sholat duhur nanti kita laksanakan setelah kita selesai baca kita selesai baca Rotibul Atos. Nanti adzan, setelah adzan kita baca sholawat mudoriyah dan Rotibul Atos. Kita niatkan karena salah satu ikhtiar untuk anak kita, biar anak kita jadi anak-anak yang soleh, itu perbanyak sholawat. Dan baca sholawat mudoriyah ini sama seperti baca Dalailul Khairat. Sholawat mudoriyah susunan Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Nah ini pendek, ini sholawatnya, nggak kayak burdah. Ini yang ngarang burdah, tapi ini pendek, nggak kayak burdah. Kemudian Rotibul Atos ini dikatakan barang siapa mendawamkan Rotibul Atos, maka Allah akan berikan dia anak keturunan yang solih solihah. Kalau kada anak, nanti cucu pasti ada yang jadi solih solihah. Tapi dawamkan ya. Lah nanti adzan setelah ini, setelah ulun selesaikan ini sambutan, nanti adzan, setelah adzan kita baca ini. Nanti setelah baca ini, nah terserah kita makan dulu kah sholat dulu? Bingung, perut lapar ini bingung jawabnya. Ya sudah, kita sholat setumat ya kan, sholat setumat, setelah itu baru makan bersama. Nanti setelah makan tolong jangan pulang dulu. Ulun pingin membentuk kepengurusan IWASA, Ikatan Wali Santri Anwaha ini kan sudah umurnya berapa tahun tapi nggak ada pengurusnya. Nah, ini hebatnya ini. Ada perkumpulan tapi nggak ada siapa ketuanya, siapa. Nah, supaya ulun berharap acara kayak ini sebenarnya panitianya ini bukan santri, panitianya bukan guru-guru sini, tapi panitianya ya wali santri. Ini acara pian, seharusnya wali santri. Jadi ulun berharap, tapi bukan untuk sekedar acara ini saja, bukan. Jadi tujuan ulun nanti membentuk kepengurusan IWASA ini, nanti kalau ada apa-apa, mungkin pian itu segan menyampaikan usulan atau masukan atau mungkin kritikan gasan kami di pondok ini,
pian kalau menyampaikan ke ulun langsung supan mungkin kada nyaman ya kan, ke guru-guru juga supan kada nyaman, ya sudah kepada sesama wali santri. Jangan ada yang kada baik dikisahkan kemana-mana, tulis di medsos, sebarkan kemana-mana, jangan. Dibicarakan baik-baik, ngomong sama sesama santri yang tergabung dalam ikatan wali santri Anwaha. Setelah itu wali santri yang menerima itu tadi, pengurus itu tadi, ketua ataupun wakil atau siapa, itu nanti menyampaikan ke ustadz-ustadz yang di pondok atau langsung ke ulun. Nah, biar kita ini nyaman. Kalau ada apa-apa kita musyawarahkan. Kalau ada masalah ini pian bisa bicarakan dengan sesama wali santri atau ke guru-guru di sini, atau bisa langsung ke ulun seperti itu. Tapi ulun minta kalau langsung ke ulun jangan di WA. Tadi sudah sampaikan sama Ustaz Rusdi, kalau ada apa-apa jangan langsung WA ulun. Ini sudah banyak tagihan masuk, pusing kada, pusing. Ditambah melihat pian curhat di situ, tambah pusing. Cukup pusing ulun mikirkan bangunan, jangan ditambahi pusing mikir curhatan pian. Jadi kalau misalkan pian ada masalah anak atau apa, izin apa, jangan langsung ke ulun, bisa lewat Ustadz Rusdi, Ustadz Rustam, Ustadz Muhajir, Ustadz yang lainnya, baru mereka nanti akan sampaikan ke ulun. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi nanti setelah makan kita ngumpul sebentar, kita tunjuk siapa, pian tunjuk, layan ulun yang nunjuk, pian musyawarahkan, ayo siapa yang jadi ketua Iwasa, wakil ketua, kemudian di situ nanti ketua sama wakil ketua, bawahnya terserah seksi-seksi apa yang diperlukan. Baik, nanti ibu-ibunya juga dilibatkan, karena kan ada santri putri ya kan, ibu-ibunya juga dilibatkan. Ulun berharap pokok hari ini acaranya kita kumpul-kumpul, kita sama-sama berusaha untuk apa? Untuk kayak apa caranya anak-anak kita mendapatkan ilmu yang banyak, manfaat, barokah ya? Maka kita perlu ngumpul seperti ini. Mari setelah ini nanti kita adzan, dengarkan adzan. Setelah adzan kita baca ini dulu ya, anggap aja kita baca Al-Quran sebelum adzan, baca zikir sebelum sholat ya kan. Nah, nanti setelah selesai Qiraatul Athos baru kita sholat berjamaah. Untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu yang kada bawa mukena bisa minjem anaknya ya kan, pinjem anaknya. Kalau anaknya lelakian pinjem atribut, jangan pinjem sama anak yang lelakian, pinjem gamisnya jangan. Ibu-ibu bisa pinjem anak putri, nanti kan satu anak bisa diisi mukena 3 ya kan. Jadi biar berjamaah sama-sama. Setelah itu makan, baru kita musyawarah sebentar. Nah, dan mohon maaf jika waktunya agak panjang, setahun sekali demi anak-anak kita. Yang terakhir sebelum kita mulai baca Mudoriyah dan Ratibul Athos, kita niatkan baca ini untuk pondok. Pian bisa melihat sendiri, apalagi yang sudah setahun kada kesini. Perbedaannya pasti banyak ya kan. Alhamdulillah ini perkembangan, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan bangun asrama putra. Dalam waktu dekat kita akan bangun asrama putra, kemudian kita bangun juga ruko, galeri Anwaha dan Anwaha Mart. Jadi nanti kita bikin minimarket Anwaha Mart namanya. Di atasnya lantai 2-nya ada galeri Anwaha yang menyediakan busana muslim terutama keperluan anak-anak kita. Kemudian kita bangun juga insya Allah dalam waktu dekat dapur. Ini nanti akan berimbe ini bersamaan ya. Kata Ustaz Sahroni ini belum selesai, bangun lagi. Memang seperti itu pesan guru ulun, kalau untuk pondok jangan nunggu ada uang baru bangun, tapi bangun dulu baru Allah kasih uang ya. Jadi bangun dulu, nanti Allah baru akan kasih uang. Dari siapa? Bisa dari wali santri, bisa dari donatur, bisa dari ini, itu cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon doa, dan kita niatkan baca ini nanti kita niatkan untuk bangunan. Ini masjid alhamdulillah sudah mihrab, ini tinggal masang kaligrafinya. Di tengah mihrab ini ada mihrab utama. Nanti ini teras kita baiki juga, setelah itu kubah kita baiki, ada menara, ya sedikit biaya yang kita perlukan hanya 1,3 miliar. Nah, mohon doanya. Kemudian kita juga akan menyelesaikan asrama putri, alhamdulillah sudah selesai. Itu nanti kita akan pasang AC. Ustadz, haratnya pakai AC biar anak pian nyaman guringnya. Kalau istirahat tinggal cuma sejam tapi nyaman, insya Allah nyaman anak ini. Nah itu nanti Allah, insya Allah nanti yang putri itu kita pasang AC. Jadi untuk santri putri pakai AC ya.
Tapi otomatis karena pakai AC nanti ada biaya tambahan lah, biaya lagi, kada usah khawatir, kada punya ngomong aja biar ya, biar sekalian, kalau ulun pusing biar sekalian pusing, karena ulun punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dengar masalah tadi Ustaz Rusdi ngomong syahriah mau dinaikkan, Ustaz Sarhani biaya ini, kada usah pusing, itu hanya ucapan sidin berdua. Kenyataannya, nah kan sudah tahu sendiri ya kan, kalau nggak ada uang tinggal ngomong ya, Ustadz Muhajir, nanti Ustadz Muhajir ngomong sama ulun, ini fulan nggak bisa bayar abi, gimana? Pernahkah ulun ngomong keluarkan santrinya? Nggak pernah. Apa yang ulun akan bilang sama Muhajir? Udah sampaikan kepada wali santri, ya kalau nggak ada sekian ratus berapa, nggak ada 200 100, nggak ada 150, nggak ada 50 25.000, nggak ada 25.000, nggak ada, nggak usah, kurang apa coba? Nah, jadi biaya itu sama sekali ulun nggak mau memberatkan pian. Ya, jadi ini kita akan bangun itu selesai kita bangun asrama putra, karena santri putra ini nanti ranjang putri itu sudah kita pesan 3 tingkat. Jadi untuk bangunan baru asrama putri nanti ranjangnya 3 tingkat, ranjang plus lemari. Otomatis ranjang yang sudah ada di putri nanti kita pindah ke putra, karena putra ini asramanya pendek, jadi 3 tingkat nggak muat. Akhirnya yang putri kita pindah di situ. Kalau ranjang masuk ke kamar santri kada muat, artinya santri kada muat, otomatis mau kada mau, siap kada siap, mampu kada mampu, harus segera bangun asrama putra. Duitnya dari mana? Kada usah mikir duit, karena jangan nunggu duit baru bangun, tapi bangun dulu baru Allah ngasih duit. Itu prinsip kita dalam membangun. Insya Allah nanti Allah akan kirimkan ahli surga yang akan ikut andil dalam pembangunan ini. Jadi insya Allah secepatnya itu bersamaan. Kemudian musola putri, itu aula putri nanti akan kita bongkar, kita jadikan lapangan, biar putri punya halaman. Ini putri nggak punya halaman, putra punya halaman, bisa futsal. Itu putri nggak ada isi halaman, akhirnya disuruh riyadhah. Alasannya apa? Nggak ada tempat. Riyadhah itu gitu yang Allah. Nah itu putra ada halaman, putri kada ada. Maka itu nanti aula yang ada kita bongkar, nanti kita bangun musola untuk putri di baruh yang kita beli itu, di tanah yang kita beli. Di situ kita bangun musola 8x20 dari kayu. Duitnya dari mana? Kada usah nanya duit lagi. Di sini ulun hanya menyampaikan, ulun nggak minta ayo wali santri patungan sejuta, kada usah. Doakan saja. Insya Allah kalau kita sudah mulai bangun, Allah akan kirimkan hamba-hamba pilihan untuk membantu proses pembangunan ini. Semalam alhamdulillah ada wali santri dari Batu Licin menyanggupi ulin gasan tongkat. Ya, jadi tongkatnya semuanya disanggupi sama Sidin. Pian hitung seorang berapa duitnya, ya kan? Alhamdulillah, tongkatnya apanya, alhamdulillah. Ini cara Allah. Mungkin nanti di antara pian ada yang ikut apa terserah. Minimal ikut dengan doa. Nah, mari sama-sama ini Mas, banyak nanti yang akan kita bangun, dan semuanya itu bukan untuk ulun, bukan untuk guru-guru, tapi untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita semakin nyaman di pondok, nyaman belajarnya, nyaman istirahatnya, nyaman makannya. Insya Allah ya. Dapur juga akan kita bangun, dan banyak yang akan kita bangun insya Allah. Kita akan baca doa ini. Mari kita niatkan hajat-hajat pondok ya. Sebelumnya nanti adzan dulu, setelah adzan baru kita ini. Mari kita baca Fatihah sekali dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya, keberkahan untuk anak-anak kita semuanya, keberkahan untuk Anwaha secara keseluruhan, dan keberkahan untuk keluarga kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa kama wa salafana shalih min hadhihi qiraah. Al-Fatihah. Adzan, setelah adzan kita baca ini dulu. Adzan. Yang belum punya wudhu silahkan wudhu dulu.